Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa ala, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, kenapa setiap kali ada handphone baru, setiap kali itu pula ada orang yang ganti handphone? Setiap kali ada produk baru, kenapa kemudian setiap gadget itu ada yang merasa butuh untuk ganti? Minimal setelah, kalau iPhone iOS-nya mentok, tidak bisa di-upgrade, lalu merasa perlu ganti iPhone. Kalau open source, kenapa kemudian ketika tidak kompatibel dengan produk baru, kenapa panjenengan selalu butuh untuk ganti? Ramadan Allah sediakan untuk kita semua sebagai kesempatan untuk mengupgrade iOS kita, untuk mengupgrade open source yang kita punya, apapun nama gadgetnya. Nuwun sewu, hari ini adalah hari pertama kita masuk kerja di bulan Ramadan. Ramadan itu terambil dari kata dalam bahasa Arab yang disebut dengan jidrul kalimah, akar kata out, menjadi fi'il madhi, fi'il yang berdimensi masa yang telah lalu, dengan kata-kata romido. Orang Arab, orang Barat menyebut dengan kata-kata base word, jidrul kalimah out, terambil menjadi kata kerja berdimensi masa lampau, namanya fi'il madhi, romido. Romido itu dalam bahasa Inggris artinya to burn, membakar. Kalau dulu teknologi kita namanya burning capacity, yang mentransfer kebutuhan kita menyimpan data ke dalam bentuk compact disk dan seterusnya. Sekarang nggak butuh lagi karena ada cloud. Kesalahan kita masa lalu itu persis dengan bug. Yang penting untuk kemudian di cleaning, dilakukan apa yang disebut dengan debugging. Tetapi ada bug yang makin modern, bugnya makin tinggi kapasitinya, yang kemudian ibu bapak merasa harus mengganti gadget karena tidak bisa lagi dilakukan debugging karena sistem kerjanya berubah. Hidup kita ini akan selalu tidak mungkin sama sekali lepas dari bug. Kenapa saya menyebut hidup kita tidak sama sekali lepas dari bug? Karena ibu bapak yang saya hormati, para jamaah yang saya hormati, karena dalam diri kita ada 3 struktur dimensi. Ada yang disebut dengan kognitif, sistem informasi, sistem pengetahuan. Ada yang disebut dengan afektif, emosi, sikap, perasaan. Ada dimensi ketiga, komponen ketiga yang disebut dengan psikomotorik. Tidak selalu kemudian yang kita tahu membuat kita melakukan sesuatu atas dasar yang kita tahu. Kenapa? Karena ada perasaan, ada emosi, ada afeksi dalam struktur diri kita.
Betapa banyak kemudian justru kalau tidak dilakukan conditioning yang baik, itu emosi, perasaan, afeksi ini bisa mengontrol perilaku seseorang. Karena itulah kemudian ketika kita mampu mengontrol sekalipun, muncul perasaan ria. Masih kalau beribadah masih kepingin pamer. Tradisi yang dulu saya di sini mungkin pernah menyebut kata-kata flexing. Flexing itu muncul karena ada faktor emosi, faktor afeksi, faktor perasaan. Orang pingin dipuji, orang pingin digelorakan, lalu melakukan flexing. Para jamaah yang saya hormati, kalau kita tidak hati-hati, ibadah sekalipun itu bisa flexing. Kebaikan kita itu bisa kemudian membuat kita flexing kalau tidak hati-hati. Nah, karena itulah para jamaah yang saya hormati, Ramadan itu kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan debugging, supaya kita bisa naik kelas, kita mengupgrade kelas kita ini. Setiap tahun Ramadan hadir, maka mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa selalu mengupgrade kapasitas diri kita, melakukan debugging terhadap semua perilaku keseharian kita selama 1 tahun yang berlalu. Dan para jamaah yang saya hormati, panjenengan berada di ruangan ini sungguh sangat mulia. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan, kemampuan, kemudahan dalam hidup kita, sehingga kita bisa naik kelas ke kelas yang lebih mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita hari ini adalah, saya diberi tema oleh teman-teman takmir panitia, konsep moderasi beragama. Moderasi itu bahasa Arabnya at-tawassut, yang tengah, tidak ekstrim titik satu dan tidak ekstrim titik yang lain. Para jamaah yang saya hormati, memang konsep moderasi dilahirkan oleh pemerintah dalam rangka supaya kemudian ada sinergi antara agama, pembangunan, nasionalisme dan seterusnya bagi Indonesia. Dalam sejarahnya memang muncul karena ada kejadian yang justru memperhadapkan antara agama dan Indonesia. Tetapi izinkan saya menjelaskan konsep at-tawassut dalam beragama itu dengan beberapa indikator. Ibu bapak yang saya hormati, kita mengenal apa yang disebut dengan madhab wawu. Kemudian dikenal madhab wawisme. Wa dalam bahasa Arab itu wa dan bukan au. Contoh, doa yang paling sering kita baca yang disebut dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wafil atau aufil wafil akhirati hasanah waqina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jauhkan aku dari api neraka. Dalam doa ini kita diajarkan untuk bertawassut, untuk mengambil sikap yang balance antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dalam hadis Al-Bukhari dan kitab Al-Bukhari ada hadis yang mengatakan begini. Jadi ada sahabat Nabi yang tidak mau nikah. Kenapa? Menikah itu mengganggu ibadah saya. Panjenengan merasa terganggu betul berkeluarga niku?
Nah, ini ada sahabat yang merasa tidak perlu menikah, hidupnya itu membujang, jomblo sepanjang hayat. Karena apa? Menikah dianggap mengganggu kinerja ibadahnya. Lalu ada sahabat kedua tidak mau meninggalkan masjid, sepanjang hari hidupnya di masjid. Sholat, wirid, putar tasbih kalau kita Bapak Ibu sekalian, tidak pernah meninggalkan masjid. Ada hadis, ada nabi, ada sahabat yang ketiga, dia tidak pernah meninggalkan puasa, sepanjang harinya dia puasa karena pingin dan memaknai bahwa hidup itu adalah hanya untuk Tuhan, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi menegur, aku juga berkeluarga, aku juga punya istri. Aku berpuasa, aku juga berbuka, kata Nabi. Nabi juga mengatakan, aku beribadah, tapi aku juga bekerja. Tidak menghabiskan waktu di masjid. Maka Nabi mengajarkan kepada kita semua yang disebut dengan moderasi, at-tawassut, balance, sikap yang seimbang, menyeimbangkan antara kebutuhan hidup di dunia dan kebutuhan hidup di akhirat. Karena itu kemudian Nabi menegur jika sahabat menghabiskan waktunya seluruhnya di masjid. Kenapa? Itu bukan ajaran Islam. Tapi sama sekali kemudian menghabiskan waktu untuk bekerja, tidak mengingat Tuhan, nun sewu, itu juga bukan ajaran Nabi. Panjenengan menawi nggak ada wakdal, tindak ke Australia, jangan naik dari negara bagian satu ke negara yang bagian lain selalu dengan naik pesawat atau naik kereta. Naiklah bis, public transport, bis. Ada namanya highway, lintas kota, tol, dan di setiap kali 2 jam perjalanan itu ada namanya rest area. Di rest area itu pemerintah federal mewajibkan seluruh bis umum itu wajib berhenti. Dan semua pengendara diperintahkan pemerintah federal untuk berhenti di rest area. Dan di rest area niku ada kampanye begini. Stop. Stop. Revive. Survive. Berhentilah. Karena hasil pengkajian Kementerian Kesehatan di Australia, orang punya daya tahan untuk konsentrasi nyetir itu paling banter 2 jam. Highway loh. Highway. Tol. 2 jam paling banter. Maka setelah 2 jam berhenti. Ini kajian pemerintah federal Australia. Stop. Revive. Silakan panjenengan charge kesehatan fisik. Maka wajib turun dari kendaraan. Wajib turun dari kendaraan. Yang rokok ya ada disediakan rokok di tempat terbuka. Yang mau ngemil ada tempatnya. Yang pingin jalan sekedar untuk melalang buana, melangkahkan kaki ada. Itu dikampanyekan. Revive. Silakan di-charge. Kalau Anda mampu stop, berhenti, lalu me-charge kesehatan fisik, Anda akan melakukan survive. Maka Anda akan bisa bertahan sampai ke tujuan. Walaupun 8 jam. Syaratnya setiap 2 jam ada rest area, stop. Inilah rahasianya kenapa dalam 1 hari kita diperintahkan untuk sholat dalam 5 waktu. Tidak dikumpulkan pada jam yang sama, kecuali panjenengan dalam keadaan musafir. Stop, masuk tempat kerja jam 7. 11.44 azan zuhur. Stop. Berhenti. Revive. Bangkitkan kembali kekuatan diri
kita masing-masing survive. Maka jika ini kita lakukan, lalu kemudian kita masuk lagi jam 1, masuk di tempat kerja kita, kemudian jam 14.55 azan asar, stop, sholat, terus begitu, masuk maghrib dan seterusnya. Ini Allah sudah tahu kebutuhan kita ini. Kenapa? Kebutuhan fisik, kebutuhan psikis. Mari kita lihat apa yang terjadi di negeri-negeri yang orang maniak kerja, workaholic. Jepang mengalami kelangkaan generasi. Singapura mengalami kelangkaan generasi. Dulu waktu saya sekolah di Australia, saya bukan warga negara. Saking munculnya kelangkaan orang untuk mudah memiliki anak, lalu ada pemerintah federal bikin kebijakan namanya setiap orang pasangan yang keluar dari rumah sakit setelah melakukan laboring, proses persalinan anak, discharge, keluar dari rumah sakit, selalu dikasih namanya baby bonus. Karena saya bukan warga negara, saya mahasiswa internasional, dikasih baby bonus $500. $500 itu untuk mahasiswa kata niku. Dikasih baby bonus. Kenapa? Karena ini harapannya untuk bisa melakukan survival sebagai sebuah generasi bangsa. Ketika muncul workaholic, orang enggan. Nah kita niki mboten deh, kerjanya mboten bikin anaknya yang sering. Akhirnya pemerintah kebingungan untuk melakukan proses keluarga berencana. Tapi mereka yang ekstrim, workaholic, kita lihat sekarang. Semua negara-negara yang mengalami workaholic yang tidak terkontrol pasti akan mengalami resiko kelangkaan generasi. Muncul sekarang di Indonesia ini orang mau menikah tapi muncul gejala child free. Mau menikah tapi emoh punya anak. Karena dianggap bahwa anak itu akan mempengaruhi kinerja. Keluarga itu dianggap akan mempengaruhi, memperburuk kinerja kita. Nah, ini orang belum tahu. Ibadah panjang itu berkeluarga. Dimarahi istri, kita mendel mawon, ibadah ibu. Tapi kalau kita kemudian tidak stabil, merespon dengan kemarahan yang sama, ibadah kita nggak dapat, psikologi kita tidak tentram, sakinah mawaddah warahmah tidak akan bisa tercapai. Maka kalau kita merujuk kepada doa tadi itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bukan opsional, tapi kumulatif. Kumulatif. Bukan disuruh memilih Anda hidup di dunia enak atau hidup di neraka atau hidup di akhirat, tidak, tapi kebahagiaan, kebaikan di dunia dan di akhirat itu ajarannya. Wah, balance, bukan opsional. Karena balance maka kumulatif. Pertama. Yang kedua, nuwun sewu, kita ini memang hidup butuh regulasi. Kalau tidak ada regulasi, nuwun sewu. Untung menikah itu diregulasi dalam bentuk pencatatan pernikahan. Wujudnya adalah surat nikah, akta nikah. Mari kita bayangkan, seandainya orang suka sama suka, lalu tidak dilakukan pengaturan, dibuat regulasi, Masya Allah, seperti ayam, ketemu proses, ketemu proses, ketemu proses. Nggak ada marwah sebagai manusia.
Maka ibadah panjang yang namanya keluarga ini penting kita pertahankan bersama-sama. Tetapi para jamaah yang saya hormati, at-tawassut yang kedua, moderasi yang kedua itu begini. Hidup tidak cukup hanya patuh pada soal hukum. Hukum penting, tapi akhlak itu di atas hukum. Adab itu di atas hukum. Kita mungkin pernah selama ini mendengar bagaimanakah kemudian orang mengatakan bahwa nyogok itu pernah menjadi perdebatan di kalangan ahli fikih. Kalau nyogok itu untuk mempengaruhi keputusan hingga kemudian menghilangkan hak orang, nyogok haram. Tapi jika nyogok itu karena kita ingin memperjuangkan hak kita, maka nyogok itu pernah dalam catatan perdebatan kaum fakih, fuqaha, ahli fikih itu diperbolehkan. Ini kalau kita hidup hanya berdebat, hanya berada di ruang hukum. Tapi nuwun sewu, tidak cukup kita ini hidup di dalam ruang hukum. Di atas hukum ada adab. Bagaimanakah jadinya kehidupan publik kita ini jika semuanya hanya berpangku kepada hukum dan meninggalkan ruh al-adab? Maka nuwun sewu, at-tawassut yang kedua itu bermakna begini, benar saja tidak cukup. Yang kita butuhkan adalah benar dan tepat. Sebab kalau ukurannya hanya benar, panjenengan keluar dari kantor ini, itu kan satu arah, ke barat, ke kiri. Kemudian panjenengan keluar kantor ini membelokkan kendaraan panjenengan ke arah barat, ke kiri. Tiba-tiba dari arah barat ada kendaraan nyelonong ke arah timur. Maka orang yang berpaku kepada hukum akan mengatakan tak tabrak. Kenapa aku yang benar, engkau yang salah? Itu kalau urusannya sekedar persoalan hukum. Tetapi ada urusan keteraturan publik, ada urusan adab. Pasti tidak mungkin di antara kita ini kalau ada orang yang berlawan arah, lalu tiba-tiba kita tabrak aja. Kita pasti lalu mencari nilai yang tepat, pilihan yang tepat. Enggak tepat, benar ini. Tapi enggak tepat kalau saya tabrak. Benar posisi saya dan dia salah. Tapi enggak tepat kalau saya melakukan proses collision yang menabrakkan kendaraan saya di kendaraan orang lain. Maka at-tawassut yang kedua, benar saja tidak cukup. Butuh benar itu dinaikkan the next level menjadi tepat. Kenapa? Karena semua yang tepat itu pasti benar. Tapi tidak yang benar itu pasti tepat. Ada situasi yang harus kita pertimbangkan. Nuwun sewu. Umpama ini gelas, isinya air. Lalu saya diperintah oleh Pak Aldi, Zaki, taruhlah gelas itu di atas meja. Saya taruh di sini. Apakah saya sudah benar atau belum? Bapak Ibu, saya taruh gelas di pojok sini. Apakah saya sudah benar apa tidak? Sudah. Kenapa? Perintah Pak Aldi letakkan gelas di atas meja. Ini kan di atas meja. Tapi saya belum dikatakan sebagai orang yang tepat karena meletakkan gelas ini di pinggir meja. Maka yang tepat itu saya agak geser ke tengah. Baru saya tepat. Panjenengan semerep konsep solih, orang soleh. Al-hukmu salihun likulli zamanin wa makanin. Itu kaidahnya. Hukum itu selalu tepat setiap pada perubahan waktu dan lokasi. Solih itu beda dengan hak. Solih
itu gabungan dari benar dan tepat. Maka orang soleh itu orang yang selalu mengutamakan ketepatan posisi dirinya di hadapan yang lain. Saya nun sewu, kemarin tahun yang lalu saya tulis di buku saya tentang haji. Tahun lalu saya mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa taala menjadi petugas monitoring dan evaluasi haji. Itu tugas yang tidak semua orang bisa mengakses. Karena dengan petugas Monef, saya bisa mengakses ke semua titik pemilik data. Satu saat kami Monef di Jamarot, melihat ribuan jamaah haji bergerak dari titik yang sama, mutar. Masya Allah, saya terpesona ada jamaah dari Jawa Timur pakai kaos. Seragamnya kaos nilon niku loh yang biasa panjenengan pakai untuk badminton, main volley niku. Terus bawahnya training, celana training. Menutup aurat, nutup. Tapi tidak sholih. Pertanyaannya apa bedanya panjenengan sedang lempar jumroh, ibadah haji dengan main volley? Apa bedanya panjenengan sedang melakukan jamarat di jamarat dengan main futsal? Semua jamaah menggunakan itu. Benar-benar. Apakah menutup aurat? Menutup aurat, tapi tidak sholih. Maka kita ini penting untuk melakukan apa yang menjadi kata kunci penting, memantaskan diri. Memantaskan diri. Mari kita lihat. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan begini, al-khuluqu ibaratun an hayatin fil nafsi rasikhatin anha tasdurul af'alu bi suhulatin wa yusrin duna hajatin ila fikrin wa ruwiyatin. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan begini, akhlak itu adalah kondisi intrinsik dalam jiwa seseorang yang melahirkan perilaku tanpa perlu banyak pertimbangan, tanpa perlu banyak mikir. Itu akhlak. Kalau lahirnya perilaku itu masih butuh mikir, butuh pertimbangan, ini bukan akhlak. Sampai di baris kelima dari kitab itu, Al-Imam Al-Ghazali mencontohkan begini, ya Allah, jika saya menjadi kakanwil kantor pajak, maka gaji saya 1 tahun saya infakkan kepada anak yatim. Ini nazar. Kata Al-Imam Ghazali, itu bukan akhlak. Akhlak itu persis turunnya, keluarnya spontan. Plak-plak, plak-plak, tanpa perlu banyak mikir. Saya umpame ya, saya rektor. Kemudian saya sedang mendampingi sekjen saya, sekretaris jenderal Kementerian Agama. Datang ke Surabaya, saya jemput dari bandara. Pak Sekjen sebelah kiri saya sebelah kanan. Ada teman saya yang nyupiri mobil saya. Di lampu merah diketok, Om, sedekah Om. Berani Pak, saya tidak memberi Pak. Gak mungkin Pak, pasti saya beri. Malu Pak, ada sekjen Pak. Gitu. Yang kedua, apakah saya memberinya 5.000 Pak? Kata sekjen, malu Pak. Rektor ngasih 5.000. Apa bedanya dengan staf yang bukan pejabat? Bu, Pak, perilaku saya ini tidak disebut akhlak, kata Al-Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena saya berinfaknya itu atas dasar pertimbangan izin. Malu karena di sebelah ada sekjen.
Nun sewu. Nun sewu nggih, agak ekstrim nggih. Akhlak niku persis seperti panjenengan BAB. Apa panjenengan BAB terus dilihat? Lah mboten toh, dibiarkan aja. Jadi kalau kita kemudian melakukan sesuatu itu atas dasar nazar, butuh pertimbangan. Al-Imamul Ghazali mengingatkan ada dua konsep. Ada namanya al-khuluq, ada al-fi'lu, ada al-akhlaq, ada al-af'al, ada karakter, ada perilaku. Itulah yang kemudian orang barat menerjemahkan dengan teori dramaturgi. Kalau panjenengan pirsa, ada ahli sosiologi dari Kanada namanya Irving Goffman. Punya teori namanya dramaturgi. Dramaturgi ini dibagi, gini ngeten. Orang mempresentasikan diri di ruang publik itu pasti ada pada dua ruang. Panggung depan sama panggung belakang. Saat panggung depan semua orang ingin tampil sempurna. Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin. Saat saya jadi imam, saat sholat sendiri, kalau sendiri Pak, sami kali teman-teman itu Bapak sekalian, Masya Allah, kalau di pesta pernikahan apa aja Pak dipakai Pak. Yang terbaik, parfum paling mahal dipakai Pak. Coba Pak, kalau sholat ke masjid Pak, subuh lagi. Makanya saya bilang ke mahasiswa saya, Mas, sampean kalau mau cari istri yang genuine, jangan cari istri di pesta pernikahan, falsuain. Carilah calon istri itu di persis turun dari sholat subuh. Itu asli Pak, nggak ada blush on, gitu Pak, nggak ada lipstick, parfum, kadang-kadang juga nggak pakai. Asli niku pakai shot. Ya kebanyakan nenek-nenek masalahnya kita nih, yang turun subuh nggak ada anak muda yang jamaah subuh ini. Ini kita perlu khawatir kita ini. Jangan-jangan muncul fenomena seperti di barat Pak. Nuwun sewu. Di gereja itu Pak, kalau jam 8 neng. Ini kenapa nih? Ya loncengnya itu. Yang datang Pak, mimi, mesra-mesra Pak, gandengan, ngoten nggih. Kenapa udah tua Pak takut jatuh, gandengan berdua. Nggak ada anak muda Pak. Maka kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, penting kita kembali ke makna kedua at-tawassut. Jangan berhenti pada regulasi. Ada adab di atas regulasi Pak. Ada akhlak yang jauh lebih penting daripada regulasi, daripada hukum. Karena nun sawu ini fikih nih. Karena fikih hukum Islam itu selalu Pak, fihi qaulani fihi aqwal, selalu ada perdebatan. Panjenengan kalau sudah bicara hukum boleh berdebat. Tapi kalau sudah bicara adab, akhlak tidak perlu berdebat Pak. Lakoni saja Pak, Bu. Itu rumus yang kedua tentang at-tawassut. Ibu bapak yang saya hormati, at-tawassut yang ketiga, moderasi beragama yang ketiga. Bapak ibu yang saya hormati, hidup ini bukan sekedar urusan akal. Banyak hal yang tidak bisa diakalkan. Mari kita lihat. Panjenengan mungkin hafal dengan ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yarzuqhu yaj'al lahu makhraja. Allah selalu memberikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah selalu akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia perkirakan. Menjelaskan ayat ini Pak kepada muslim di barat susah Pak, susah sekali. Kenapa? Di barat itu Pak tidak ada bedanya antara gaji dan pendapatan Pak. Pendapatan itu ya gaji ya pendapatan.
Nun sewu. Ada satu orang kerja di tempat ini, maka gajinya fix 1 tahun 100 juta. Umpami 100 juta dibagi 12, that's it setelah potong pajak. Setelah kewajiban panjenengan itu toh, setelah potong pajak bagi 12. Tidak ada Pak penerimaan tambahan. Kenapa? Karena strukturnya disebut dengan welfare state. Negara kesejahteraan. Semua urusan warga negara dihandle negara. Tidak ada orang miskin Pak, tapi juga tidak boleh ada orang kaya gak ketulungan. Tajir melintir buat angsal. Tapi juga tidak boleh ada orang kere. Contoh yang paling saya tahu Pak, di Australia itu Pak, standar hidup layak itu minimal di atas $2.000. Baru Pak dianggap layak, 2.500. Yang diterima mahasiswa itu Pak standar orang miskin Pak. Ngoten. Maka kalau ada orang memutuskan menikah Pak, maka dia tidak boleh bercerai. Kalau ingin hidupnya bahagia. Begitu dia bercerai Pak, keluar Pak pakai kolor Pak. Kenapa? Dia harus menanggung kehidupan mantan istrinya. Jika mantan istrinya tidak punya pekerjaan layak, dia wajib menanggung per anak $350 per 2 minggu. Kalau punya 3 anak, udah kalikan aja Pak. 350 Pak, 700 kali 3. Berat Pak. Berat sekali. Nah, kalau sama-sama kere Pak, Bu, yang saya hormati, negara hadir yang disebut dengan subsidi janda. Bukan sop janda loh Pak nggih. Subsidi janda Pak. Subsidi janda. Karena apa? Karena sama-sama kiri, sama-sama tidak punya penghasilan layak, maka untuk bisa layak disupport negara. Maka wajar Bapak sekalian orang di sana kalau nggak sepakat Pak, cerai. Kenapa? Kalau dia tidak hidup layak, negara hadir. Tapi kan tidak begitu. Kalau kurang bayangkan kalau itu terjadi di kita di Indonesia Pak, Masya Allah, bolak-balik kawin cerai, ngoten nggih. Karena kalau miskin ditanggung negara. At-tawassut yang ketiga, Bapak sekalian, jangan hanya mengandalkan otak. Karena hidup itu tidak bisa dimatematika kan. Tidak bisa dimatematika. Tetapi di negara welfare state itu susah sekali Pak menjelaskan karena semua urusan warga negara dihandle negara. Selesai. Nah, di negara yang non welfare state, rata-rata negara dunia Islam, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka kita juga semakin diajarkan, semakin bisa memaknai, jangan hanya mengandalkan al-aql, tapi sempurnakan al-aql dengan yang sisi lainnya yang disebutkan an-naql. Otak saja nggak cukup, butuh panduan agama yang ditransmisikan, dibawa oleh para kiai, para ulama dari zaman satu ke zaman yang lain. Nuwun sewu, beratnya Islam di sini menjaga al-asalah, menjaga authenticity. Tarawih umpama, ketika Nabi Muhammad SAW qiyamul lail tiap hari, semua sahabat ngikut Nabi ke masjid. Nabi pada saat tertentu tidak datang ke masjid. Kenapa? Karena Nabi takut qiyamul lail akan dianggap sebagai kewajiban. Ajaran tarawih, apakah 8+3, apakah 20+3, itu rujukannya kepada Khalifah Umar. Ibu bapak yang saya hormati, maka sempurnakanlah al-aql dengan an-naql. Karena kita tidak pernah bisa tahu atas apa yang akan terjadi esok. Sinten Pak, financial planner paling top? Ayo Pak. Kena efisiensi bubar barisan. Siapa Pak financial planner paling top? Siapa Pak yang ahli rensra paling top? Tidak akan pernah. Kenapa? Akan muncul apa yang disebut dengan
turbulensi ekonomi. Maka supaya meskipun ada turbulensi ekonomi, supaya hidup tetap stabil, nggak cukup hanya al-aql, butuh an-naql. Nah, para jamaah yang saya hormati, ibadah Ramadan itu membuat kita harus melakukan proses yang disebut dengan refleksi. Mungkin ada bagian yang harus kita efisiensikan seperti kebijakan pemerintah hari ini. Ada hal tertentu yang harus kita lakukan pembersihan pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita bersama untuk menjaga at-tawazun, keseimbangan, wat-tawassut, dan moderasi dalam menjalankan kehidupan ini agar jangan sampai terjebak kita pada titik ekstrim yang satu, hanya akal yang dipakai lalu meninggalkan petunjuk Tuhan, atau terlalu ekstrim memahami teks sama sekali lalu kehilangan cara membaca teks yang sebenarnya. Terakhir saya ingin contohkan. Tiba-tiba saat acara begini, Pak Adil naik meja. Pak Aldi naik meja. Terus panjenengan di depan bilang, "Hei Pak Aldi, terusin." Terus beliau sebelah kiri mencatat saat ada ceramah agama, Pak Aldi naik meja. Lalu sahabat kita yang di depan mengatakan, "Terusin." Saya mau nanya ke panjenengan. Beliau mengatakan terusin, dicatat oleh samping kiri saya, terusin. Ini maknanya meminta Pak Aldi terus naik atau meminta Pak Aldi turun? Pak Aldi, terusin. Turun apa naik, Pak? Turun nggih? Panjenengan bisa memaknai turun. Kenapa? Panjenengan saksi langsung. Suara itu ada gimmicknya, ada intonasinya, ada gerakannya. Cobi panjenengan, Pak Kakanwil mboten derek rawuh karena beliau takziah ke Malang. Tapi catatan beliau sebelah kiri saya ini dibaca Pak Kakanwil. Itu kira-kira Pak Kakanwil bisa memaknai perintah untuk terus naik atau larangan segera untuk turun. Dua opsi bisa muncul, Pak. Kenapa? Karena teks tidak ada suara, tidak ada gerak. Maka pasti nanti Pak Kakanwil akan manggil, Takmir, ini gimana tadi ceritanya? Pasti begitu, Pak. Kenapa? Karena teks tidak berbicara sendiri. Itulah kemudian pentingnya para kiai itu menafsirkan ayat teks apapun, Al-Quran maupun hadis. Lalu kita berkewajiban untuk belajar. Kalau tidak punya waktu, langsung belajar dari orang yang punya waktu untuk mendalami teks-teks seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita semua, karena kami yakin menjelang jam 1 panjenengan harus kembali ke ruang kerja masing-masing. Tapi jika ada pertanyaan, saya sungguh sangat senang belajar dari Bapak Ibu sekalian. Monggo. Baik, kami membuka sesi tanya jawab. Untuk satu penanya bagi Bapak-Bapak yang ingin mengajukan pertanyaan untuk angkat tangan. Cekap ya. Baik, ya Allah, mudah-mudahan majelis ini majelis yang mulia. Di tengah kesibukan beliau-beliau hambamu yang bersimpu di hadapanmu ini, ya Allah, meluangkan waktu untuk mengkaji ajaranmu, mengkaji ilmumu terkait dengan moderasi beragama. Tentu ini adalah kemuliaan yang juga diajarkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kami semua, dan mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kami menuju kebaikan-kebaikan berikutnya dalam hidup di dunia dan di akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ila ilmina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma la na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma la na'lam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih yang mohon maaf, mudah-mudahan majelis ini memberikan manfaat kepada kita semua, kepada para jamaah sekalian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi telah kita simak bersama ceramah yang luar biasa dari